maka diakuilah Quran itu benar. Kalau orang nggak ikut Imam Bukhari, maka pembuktian Quran benar pun tak ada. Udah, dari situ kita harus ikut Imam Bukhari. Lalu, hadis. Imam Bukhari menerima hadis dari mulut-mulut para tabi'in. Lalu dibukukan. Yang dibukukan oleh beliau, namanya yaitu hadis Sahih Bukhari. Kenapa harus pakai merek? Supaya tidak terkesan ini ada campur tangan orang lain. Karena terkenal beliau seorang yang siqah, yang jujur, yang terpercaya, yang beradab, maka hadis beliau dianggap kuat. Dan dalam menerima hadis, beliau sangat hati-hati. Bahkan dalam penerimaan hadis, dikatakan bahwa orang yang meludah ke kanan saja, hadisnya tertolak. Orang yang meludah ke kanan saja, hadisnya tertolak. Demikian hati-hatinya. Imam Bukhari punya hafalan hadis 600.000 hadis. Tercatat dalam pustaka, yaitu pustaka digital namanya Google. Imam Syafi'i hafalan hadisnya 500.000. Quran cuma 6.236 ayat. Berarti kalau 600.000, 100 kelipatan Quran. Begitu alimnya Imam Bukhari, beliau ahli Quran, ahli tafsir, kemudian ahli sastra, juga ahli hadis. Dalam memahami agama, beliau ikut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka, kalau kita yang baru bisa bahasa Arab, lalu menyatakan, kembalilah kepada Quran dan hadis, dengan pemahaman Quran dan hadis, gaya kita. Akankah kita hari ini mempercayai mereka? Atau mempercayai orang yang telah terdahulu? Seperti Imam Bukhari sendiri. Beliau begitu banyak menghafal hadis, tidak berani berfatwa tentang paham Quran dan hadis untuk menjadi hukum. Atau namanya berijtihad atau beristimbat. Tidak berani beliau. Beliau tetap ikut ahli, yaitu Imam Syafi'i. Maka sekarang, kita sudah dapat kesimpulan. Kenapa kita ikut Imam Syafi'i? Karena ada jaminan Nabi, hakim itu benar. Yang pertama. Yang kedua, penguasaan ilmu mereka memang di atas rata-rata. Bagaimana kita akan mengikuti orang sekarang yang mereka cuma paham ilmu, ngambil dari mereka-mereka terdahulu, lalu berfatwa menentang dengan mereka-mereka terdahulu. Maka lebih original kita mengambil ilmu dari mereka-mereka terdahulu yang dinamai dengan ulama salaf. Apa itu ulama salaf? Ulama purba. Yang mana ulama purba? Yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Afdalul kurun kuruni. Sebaik-baik generasi-generasiku. Tumayalunahum. Generasiku maknanya sahabat. Generasi setelah sahabat namanya tabi'in. Generasi setelah tabi'in namanya tabi'in. Namanya ulama salaf. Sedangkan setelah generasi itu namanya khalaf. Tolong dipertertib anak mit. Betul, yang ada gangguan. Dipertertib. Dia pegah hotel kerja, aku pegah. Udah. Jadi ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ngerti? Imam Bukhari saja ikut mazhab, apalagi kita. Kemudian daripada Imam Bukhari, Imam Syafi'i, ada orang penerus-penerus yang membuat buku-buku agama tadi untuk lebih detail. Kadang tadi masih gamblang sekali. Didetilkan. Sampai masa kita. Yang dikatakan dengan syarah misalnya. Perluasan paham. Yang barometernya tetap dari mereka. Nah, maka kenapa kita berani klaim
bahwa itu benar dikarenakan Imam Bukhari sebagai pusat pengambilan hadis kita ikut mazhab. Apalagi kita. Satu lagi. Jadi, kenapa Tengku ada mazhab Imam Syafi'i? Ada mazhab Imam Hanafi, Hambali, Maliki yang sedikit-sedikit ada perbedaan. Tidak banyak di antara mazhab. Kenapa kita bisa mentolerir perbedaan itu? Misalnya, di mazhab kita Imam Syafi'i bergerak langsung batal salat jika berturut-turut 3 kali. Saya lihat di Arab orang mazhab Imam Hambali ngambil selau, pegang HP dalam salat, kenapa tidak mengapa? Ada? Jadi, menurut Imam Syafi'i misal, hukumnya begini. Contoh, membasuh kepala. Cukup sehelai rambut atau kadar sehelai rambut dah sah. Di mazhab Imam Maliki harus 1/3. Udah. Kenapa jadi perbedaan? Karena memang di masa Rasul sendiri antara para sahabat dalam memahami omongan baginda Rasulullah SAW ada perbedaan. Lalu perbedaan itu ditanyakan oleh Rasulullah kepada Allah. Nas'alullah an ikhtilafi ashabi min ba'di. Saya bertanya tentang beda pendapat sahabat saya setelah saya. Fa'uhiya ilayya, maka Allah berwahyu kepada saya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna ashabaka kan nujumi minas sama. Sesungguhnya sahabatmu itu seperti bintang di langit. Ba'dun aqwa min ba'. Sebahagian bintang lebih kuat daripada sebahagian bintang. Walikulin nur. Tapi tiap-tiap bintang itu punya cahaya. Manit takhadha. Siapapun yang mengambil mimmahum daripada mereka itu pada para sahabat. Minakhtilafihim daripada khilaf mereka itu. Fahuwa indi alal huda, kata Allah. Mereka itu di sisiku dalam petunjukku. Itu hadis qudsi. Jadi karena Allah sudah mengklaim khilaf yang ada para sahabat ditolerin oleh Allah, itu dalam bimbingan Allah. Maka karena ada khilaf di masa sahabat, maka para pengikut kemudian dalam memahami hadis ini saya ikut sahabat itu. Dalam memahami hadis ini saya ikut sahabat itu. Itu semua benar. Kalau kita ikut orang ahli Quran hadis hari ini, dia ikut siapa? Itu jadi masalah. Dan tidak boleh mencampur-campur hukum tadi. Karena menurut Imam Syafi'i begini yang sah. Menurut Imam Maliki, contoh begini yang sah. Kita aduk dua, itu terlarang. Namanya talfiq. Dalam satu pekerjaan, dicampur hukum, itu terlarang. Uduk kita mazhab Imam Syafi'i. Batal uduk juga mazhab Imam Syafi'i. Najis juga mazhab Imam Syafi'i. Jangan uduknya mazhab Imam Syafi'i. Lalu najisnya mazhab Imam Hanafi. Boleh pegang anjing. Ini masalah. Jadi kecampur. Super 4 Suzuki sama Toyota. Enggak hidup mobilnya. Ini masalah yang terjadi. Insya Allah. Dengan selayang pandang tadi, kita sudah mengerti mana Islam yang benar dan bisa kita jabarkan kepada mereka-mereka yang mendebat kita tentang kembalilah kepada Quran dan hadis. Sudah selesai itu. Udah? Jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu kenapa kita mengikuti mazhab dalam belajar salat. Dan kita berani mengklaim asal ada dasar agamanya, mau yang mana saja, sesuai dengan aturan, itulah salat yang benar. Itulah salat yang benar. Sedangkan yang lain-lain, walau mereka mengatakan kembali kepada Quran dan hadis, ketika mereka menolak mazhab, berarti agama mereka terputus. Karena meninggalkan salafus saleh. Walau mereka menamakan diri ahlu sunnah, as-sunnah atau salafi. Atas dasar itulah
kita akan belajar ilmu salat. Udah ngerti? Nah, itu yang pertama. Kemudian daripada itu, kita bukan mereka-mereka yang langsung mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i. Tapi kita adalah orang-orang yang mengambil ilmu daripada para guru. Yang membaca kitab-kitab yang bersanadkan kepada Imam Syafi'i. Maka dari kitab-kitab itulah kita belajar agama dan itu yang akan kita pelajari. Contoh, Kiai Haji Muhammad Rifai pengarang kitab Tuntunan Salat Lengkap. Dari beliau kita belajar ilmu salat. Dan cara beliau bersanadkan kepada Imam Syafi'i sana. Nah, di sini kita bisa membuktikan bahwa salat yang kita kerjakan yang benar dan ada yang benar yang lain yang sesuai dengan koridor tadi. Di luar koridor tadi itu adalah salat yang salah. Udah, itu selang badang pertama, dasar ilmu kita belajar ilmu salat tadi. Kemudian kata Nabi, al-musalluna katsir, orang salat itu banyak. Wal muqimuna shalah qalil. Namun yang mendirikan salat itu sangat sedikit. Berarti tidak ramai orang yang salat, walau yang peraga salat ramai. Kata Nabi, kam min qa'imin laisa lahu min qiyami ila ta'bu wa nasbu. Berapa banyak orang salat, nol pahala salat kecuali capek dan payah. Ini yang terjadi. Firman Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seseorang daripada keji dan mungkar. Lalu kita dapati, kenapa orang sudah salat, kejinya jalan, mungkarnya jalan. Itu diketahui bahwa salatnya tidak beres. Kalau salatnya beres, hidupnya terus-terusan berubah. Bukan tambah hancur. Maka, nggak ada buku tuntunan salat lengkap satu. Nah, coba. Di belakang buku tuntunan salat lengkap, Kiai Haji Muhammad Rifai membuat kata-kata mutiara. Bahwa berbahaya. Ana yuk tabah. Ana. Oh, ini enggak ada. Ada di sini biasa di cover diterus. Perbaiki salatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Dalam artian, salatlah bentuk model daripada hidup kita bersama. Makanya kita harus memberesi salat. Dalam ayat Allah, fawailul lil musallin, neraka wailun bagi orang yang diwajibkan salat. Alladzina hum, yaitu orang-orang an salatim sahun, yang mereka daripada salatnya lalai. Makna lalai daripada salat dijabarkan di dalam tafsir, yaitu orang-orang yang sudah sampai waktu salat, dia tidak salat sampai keluar waktu. Padahal dia muslim. Dia isi neraka wailun. Sedangkan orang yang sudah masuk waktu salat, dia belum salat, lalu menjazam di dalam hatinya, dia akan salat dalam waktu. Maka di akhir waktu ia salat. Tetap dia bukan pendosa. Pemahaman tidak ikut tafsir, tidak ikut salaf, tidak ikut sahabat, menyatakan orang yang menunda salat itu dosa. Maka itu telah menentang dengan 4 mazhab, mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak dosa. Walaupun ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Ausini ya Rasulullah min afdalil amal." Wasiatkan kepada kami ya Rasul daripada sebaik-baik amal. Rasul berwasiat, as-salatu fi awalil waqti. Salat di awal waktu itulah amal yang termulia. Namun, apabila seseorang sudah jazam di hati, saya akan salat dalam waktu, lalu ia meninggal sebelum habis waktu, maka di dalam Islam 4 mazhab dia bukan pendosa. Jadi ini mazhab yang 4 diikuti oleh muhaddisin.
Kenapa kita ikut pembaca hadis? Udah. Jadi yang terjadi dilema di masyarakat kita hari ini, mereka sudah salat tapi salatnya terkadang belum benar. Belum benarnya yang pertama karena tidak belajar, maka selama-lama dia dosa, dalam solat dia dosa. Yang kedua, dia sudah belajar, sudah ngerti, tapi dia teledor atau mereh bahasa Aceh. Maka dia tetap dosa karena tidak beramal sesuai dengan ilmu. Maka oleh sebab itu, kita belajar ini untuk mengingat kadang kita sudah teledor di masa lalu, atau kita tidak punya ilmu, maka kita belajar. Inilah landasan kita adakan training. Udah ngerti? Nah, udah. Sekarang kita masuk pada salat. Salat pada logat artinya doa. Salat pada istilah artinya yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Yaitu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang khusus. Dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Itu definisi daripada salat secara istilah. Karena ada hadis Nabi, tidaklah salat kecuali zikir, baca Quran dan doa. Maka dinamakanlah pekerjaan salat itu dengan nama doa. Tapi beralih dari nama tadi logat maknanya doa menjadi istilah. Yaitu salat dalam pahaman beberapa pekerjaan, beberapa perkataan yang khusus dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Sehingga kita dapati kata-kata salat di ayat. Contoh 56 Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah salat kepada Nabi. Makna salat di situ mendoai Nabi. Kalau dari Allah merahmati Nabi. Kalau dari malaikat mendoai Nabi. Bukan maknanya Allah dan malaikat salat seperti gerakan salat kepada Nabi. Berarti kata-kata salat dalam ayat 56 surat Al-Ahzab itu makna kata. Bukan makna istilah. Itu yang harus kita pahami. Karena ada sekte di dalam Islam, mereka menganggap Nabi Muhammad itu lebih agung daripada Allah. Agama itu murtad, walau ada di Aceh. Yaitu mereka mengklaim Allah saja salat untuk Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad lah yang teragung daripada semua. Mereka bawa dalil ayat 56 Al-Ahzab. Itu adalah golongan kafir. Walau di dalam Islam, walau di Aceh. Jadi salah mereka dalam memaknai hal tersebut. Misalnya kita baca, Huwallahu ladzi. Allah adalah zat. Kalau huwa maknanya lelaki, maka mereka memaknai Allah itu lelaki. Murtad. Karena Allah tidak ada umpama baginya. Udah. Jadi arti salat pada istilah sudah kita jelaskan. Arti salat pada bahasa juga sudah kita jelaskan. Dah ngerti? Nah, itu arti salat. Kemudian salat itu adalah bahagian daripada rukun Islam. Iman adalah keyakinan Allah Tuhan, Muhammad Nabi dan seterusnya sesuai rukun iman. Kemudian daripada itu, sekarang yang dikatakan Islam adalah pengamalan. Kita amalkan selalu bertuhan kepada Allah, tidak ada pembelotan. Selalu bernabi kepada Nabi Muhammad, tidak ada pembelotan. Resmilah terjadi rukun Islam pertama. Islam itu amalan. Rukun Islam kedua, salat. Nah, ini masuk pada poin kita. Yaitu melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Sedikit sejarah. Nabi Muhammad Isra Mi'raj pulang sebelum subuh. Namun di hari itu Nabi tidak salat subuh. Yaitu 2 tahun sebelum hijrah. Berarti tahun ke-11 kenabian. Nabi tidak salat. Lalu sebelum subuh itu Jibril turun ke bumi. Dan mengajarkan cara salat kepada Rasul sampai zuhur. Maka dilaksanakan salat pertama oleh Jibril sebagai imam.
Nabi sebagai makmum. Maka dinamakanlah salat itu salat yang nyata pertama. Bahasa Arabnya zuhur, nyata. Maka dinamakan salat yang nyata pertama. Jadi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kehidupan beliau begitu hebat, kedekatan beliau dengan Allah tak terhingga, tapi beliau mengikuti Jibril dalam ilmu salat. Diajarkan oleh Jibril titah daripada Allah Ta'ala. Kenapa kita salat tidak belajar? Ini masalah. Ada. Sebelum kita salat, kita harus masuk dulu kepada ilmu syarat sah salat. Ilmu syarat sah salat. Di sini, contoh di kitab ini. Kitab Tuntunan Salat Lengkap kalangan Kiai Haji Muhammad Rifai. Dibuat di sini di halaman 17. Syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu pertama Islam, kedua tamyiz, ketiga tidak berhadas besar, keempat dengan air yang suci menyucikan, yang kelima tidak ada penghalang, yang keenam mengetahui mana yang wajib, mana yang sunat. Ini klaim beliau. Sesuai dengan klaim di kitab-kitab. Orang yang tak ngerti di wuduknya mana wajib, mana sunat, maka wuduknya tidak sah. Ketika wuduknya tidak sah, maka nyatalah salatnya tidak sah. Karena kata Nabi, la salata liman lam yatawadda. Tidak ada salat bagi orang yang tidak wuduk. La salata liman lam yathur. Tidak ada salat bagi orang yang tidak suci. Maka kepentingan syarat sah salat lebih awal daripada kepentingan salat itu sendiri. Tak ada salat tanpa syarat. Maka kita harus mengerti masalah syarat sah salat. Salat diwajibkan bagi Islam, balik berakal. Islam karena diwarisi. Kita lahir dari bibit Islam. Islam karena masuk Islam. Balik sampai umur dengan tanda keluar mani pada lelaki, keluar haid pada wanita. Jika tidak ada dua tanda itu, maka 15 tahun umur sebagai tanda. Berakal, dia bukan orang idiot. Bukan orang autis. Bukan orang yang sulit diajarkan agama atau namanya balhu. Maka orang demikian diwajibkan Allah untuk melaksanakan salat. Kemudian, sebelum seseorang salat, dia harus punya kriteria, dia penuhi semua syarat sah salat. Apa-apa itu syarat sah salat? Yaitu suci badan, suci pakaian, suci tempat, masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, mengenal yang wajib dan yang sunat. Sudah? Sama-sama kita baca. Syarat sah salat ada 7. Suci badan, suci pakaian, suci tempat, masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, mengenal yang wajib dan yang sunat. Kita ambil dulu poin nomor 7. Kita harus kenal mana yang wajib, mana yang sunat daripada salat. Rukun salat ada 13, kita dah tahu. Kalau kita atur yaitu niat berdiri takbir, 1 pekerjaan 3 poin. Niat berdiri takbir. Kemudian Fatihah. Kemudian rukuk. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Kemudian duduk tahiyat akhir. Kemudian membaca tahiyat akhir. Kemudian membaca selawat tahiyat akhir. Kemudian membaca salam. Kemudian tertib. Adalah dia 13. Ada ulama yang membuat bilangan berbeda. Ada yang 17, ada yang 19, ada 21. Not inti adalah 13 ini. Tidak akan lebih. Udah. Tadi definisi salat. Udah. Definisi salat adalah aqwalun. Yaitu perkataan. Kadar didengar sendiri itu wajib dalam salat. Kalau enggak sah salatnya.
Aqwalun perkataan. Wa af'alun dan pekerjaan, ada gerakan-gerakan. Makhsusatun yang harus ikut aturan. Muftatahatun bitakbiri yang dimulai dengan takbir, wa muhtatamatun bitasmi dan disudahi dengan salam. Maka ketika kita klarifikasi, rukun salat terdiri daripada 3 bahagian. Ada yang ada geraknya, ada yang bacaannya, ada yang abstrak. Sekarang untuk kita kenal mana yang wajib, mana yang sunat, kita bagi sekarang. Sama-sama. Rukun salat ada 13. Dibagi 3. 2 makna. 5 bacaan. 6 gerakan. 2 makna. Yaitu niat dan tertib. 5 bacaan. Takbiratul ihram. Al-Fatihah. Tahiyat akhir. Selawat tahiyat akhir. Salam. Udah jadi 7 dah. 6 gerakan. Berdiri rukuk iktidal. Sujud duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir. Sujud duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir. Kan dah bisa kita bebaskan. Maka kalau kita tidak mengerti mana yang wajib, mana yang sunat, maka secara keilmuan salat dia tidak sah. Selain daripada 13 yang sudah kita pahami, semuanya sunat. Maka di malam yang berbahagia ini, kita akan belajar untuk mengenal mana yang wajib, mana yang sunat daripada salat. Sudah? Sekarang saya tuntun dengan gerakan. Ya, balik. Dah. Ni kan sunnah. Kaki itu lurus. Kehidupan kita. Kita berdiri begini, sah-sah saja. Tapi kurang pahala. Bahkan ada yang katakan itu makruh. Begini. Kadarnya jangan dari lebar bahu. Enak menurut. Kalau orang gemuk ya tentu ngangkangnya jadi gede. Kalau orang kurus ngangkangnya jadi kecil. Karena pahanya menahan dia. Ada? Kata nenek gitu. Dah. Ini berdiri. Kadar berdiri itu lurus, tegap, tapi kepala tidak lurus. Kepala sedikit menunduk untuk nampak melihat tempat sujud. Maka kepala sedikit turun. Kriteria tangan, jempol sejajar kuping, bukan menyentuh kuping. Lalu jemari lurus boleh, agak sedikit tertekuk boleh. Ada? Tertekuk tujuannya hadap kiblat. Kalau yang lurus dengan telapak tangan menghadap kiblat. Lalu dia membaca takbir, itu wajib. Allah, dari sini. Allahu Akbar. Cara pegang tangan, dia letakkan 2 jari di sini, tengah dan telunjuk, 2 di bawah. 1 di atas. Dia letakkan di bawah dada, di bawah payudara, di atas pusat. Sedikit mereng ke kiri dan ditekan. Itu namanya berdekap. Ini sunat. Ini sunat. Yang wajib yaitu Allahu Akbar dan berdiri. Pada Allahu Akbar, pada berdiri, di sini dipasang niat. Karena makna niat, ijma' 4 mazhab. Tentu ijma' muhaddisin, yaitu kasdu syai'in muqtarin bi'lih. Kasat sesuatu menyertai dengan pekerjaan. Maka pada salat wajib
Jika seseorang tidak mengikuti imam, wajib padanya 3 macam. Pada salat sunat, jika dia tidak mengikuti imam, wajib pada dia 2 macam pada niat. Makna niat iaitu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, kasat sesuatu menyertai pekerjaan. Saya rencana jalan. Ini niat. Kalau saya rencana jalan, nanti jalan. Itu namanya azmu atau cita-cita. Jadi kita berniat. Yang wajib pada niat dinyatakan oleh ahli yaitu kasat ta'rat ta'in. Kasat itu yaitu menyatakan saya salat. Tak menyatakan hukum salat seperti subuh, fardu atau wajib. Tak menyatakan nama salat. Maka tidak boleh kita berniat salat fardu subuh dalam. Jika ikut imam, tambah lagi ikut imam. Makna salat yaitu yang mengandung hukum. Bukan kita membayangkan rukun 13. Ini adalah kesalahan yang terajarkan pada masyarakat sehingga takdir masyarakat membayangkan rukun 13 nggak akan mampu. Jadi yang dimaknai saya salat bukan saya berdoa, tapi saya mengerjakan pekerjaan yang terdiri daripada rukun bla bla bla. Itu makna salat yang mengandung rukun 13. Udah, saya salat zuhur, udah sah. Ada 3-4 rakaat tunai atau qada atau iadah, itu semua sunat. Menyatakan ikut imam itu wajib. Jadi dikarenakan supaya terjadi koneksi yang bagus ketika kita takbir, maka diperintahkan, disunnahkan kita sebelum bertakbir disunahkan untuk membaca niat dulu. Usalli fardad dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi karena kita sudah teringat saya salat fardhu dhuhr, lalu kita angkat tangan, kita gores di hati dhuhr, udah sah, tidak lama. Allah, kalau kita enggak baca di awal, ditakuti tidak connect. Dan siapa saja yang connect, tentu dia baca, walau dia dengan hati, walau tidak dengan bahasa Arab. Nah, jadi qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, Allahu Akbar, ada niat di sana. Jadi berdirinya wajib, model berdiri sunat. Takbirnya wajib, meletakkan tangan sunat, berdekap sunat. Allahu Akbar. Sudah kenal mana wajib? Sudah? Nah, yang wajib diniat kasat ta'rat ta'in. Sudah. Kemudian masuk pada iftitah, Allahu Akbaru kabira, sunat, sampai wa ana minal muslimin. Kemudian masuk a'udzubillah, sunat. Kemudian masuk kepada bismillah sampai waladhdallin, wajib semua. Dan itu rukun qauli, sama dengan takbir. Satu huruf tidak dengan kadar terdengar, maka enggak sah salat. Allahu Akbar. Ada yang hilang, tak sah salat. Harus semua kadar terdengar, Allahu Akbar. Begitu juga bismillah sampai waladhdallin. Tidak boleh ada ar-Rahman, tak boleh. Harus semua kadar terdengar. Udah. Kemudian daripada itu masuk kepada amin, sunat. Masuk kepada bismillahirrahmanirrahim, sunat. Ayat sunat. Dan bismillah itu sunat walau di tengah surat, kecuali surat At-Taubah. Kemudian sampai kepada ruku. Allahu Akbar, angkat tangannya sunat, Allahu Akbarnya sunat, yang wajib gerakan rukuknya. 2 jemari di depan, 2 di samping, 1 di dalam. Kadar rata dan kepala tidak dinaikkan, tidak diturunkan. Ini kadar rukuk. Udah. 1 durasi subhanallah di sini. Misalnya kita baca subhanallah, udah sah. Itu namanya tumakninah. Kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi,
3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Itu sunat. Model rukuk dengan sempurna, yaitu pinggul kita dengan bahu kita sama. Itu sunnah. Asal sudah mendapati lutut ke telapak tangan ke lutut, sudah sah. Ini sunat kemuliaan. Kemudian bangkit untuk iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Bangkitnya dan iktidalnya berhenti di sini, itu satu paket wajib. Karena nggak mungkin berdiri tanpa bangkit. Kemudian mengangkat tangannya sunat. Sami'allahu liman hamidahnya sunat. Kemudian meletakkan tangan menghadap kiblat, ini sunat. Jika padat maka begini. Tidak SOP-nya begini atau begini, apalagi begini. Kalau begini batal salat. Udah. Jadi dengan begini, itu sunat. Kemudian kadar satu subhanallah ini wajib. Namun kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini adalah sunat. Dan ini adalah rukun pendek. Tidak boleh kita gunakan rukun ini lebih dari kadar satu Fatihah, batal solat. 2 rukun pendek dalam solat, iktidal dikategorikan ke rukun pendek dengan duduk antara 2 sujud. Selain daripada itu semua rukun panjang, boleh berlama-lama. Udah. Kemudian sujud, kita turun sujud. Perilakunya dijaga jangan sampai kaki bergerak. Karena mayoritas orang kalau udah mau sujud kakinya begini, diangkat-angkat. Ini bisa makruh, bisa malah haram kalau batal salat. Kemudian upayakan jangan menarik celana jika tak penting. Tapi bahkan ada yang tarik celana lalu beresin baju. Ini terjadi batal salat. Jadi dijaga. Kita jaga salat, itulah namanya khusyuk. Turun dalam salat kita adalah dengan lutut. Lutut. Kemudian sujudnya ketemu pertama yaitu tangan. Kemudian kepala, dahi, hidung. Hidung sunat, dahi wajib. Cowok ini berdiri, yaitu dengan gaya begini. Kalau cewek begini. Dan yang terpenting 7 anggota sujud menghadap kiblat. 1, dahi tak boleh berlapik. 2, 3 telapak tangan boleh berlapik, tapi jangan dibuat begini. Harus begini. Ini sering orang. Gini. Jangan begitu. Tapi lurus. Lepas telapak tangan kena lantai. Kemudian 1, 2, 3 4, 5 lutut dan lutut. Tak boleh bergantung. Contoh, kita sujud begini. Tak bisa itu. Kemudian 6, 7 iaitu telapak kaki. Harus jemari kaki itu bertemu dengan lantai. Minimal sebahagian, kalau tidak semua. Tapi jangan dengan metode begini atau begini. Kecuali orang sakit. Udah. Ini sujud. Kemudian dalam sujud itu makan durasi waktu 1 subhanallah. Itu wajib. Dia baca dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Itu sunat. 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Kalau salat pribadi. Kalau jadi imam, tidak boleh lebih daripada 5 kali. Karena akan menyakiti orang lain. Kemudian dia bangkit. Allahu Akbar. Inilah yang dimaknai dengan duduk antara 2 sujud. Model duduknya sunat. Duduknya wajib. Durasi waktu dalam duduk antara 2 sujud minimal 1 subhanallah. Maksimal 1 Fatihah. Karena ini adalah rukun pendek. Iktidal dan duduk antara 2 sujud. Kemudian dia baca Rabbighfirli warhamni, itu sunnah. Kemudian sujud kedua tidak dimasukkan lagi sebagai rukun.
Karena include kata-kata sujud untuk dua sujud. Jadi jangan sujud, duduk doa antara dua sujud, sujud kedua. Enggak baca lagi begitu. Karena kita bukan anak-anak. Dikatakan sujud, dua kali sujud. Udah. Model duduk yang disunahkan adalah duduk iftirash. Ini duduk iftirash. Kita duduki telapak kaki kiri, kita berdirikan telapak kaki kanan. Ini namanya duduk iftirash. Begini juga iftirash, tapi kurang sempurna. Begini sudah bukan lagi iftirash. Begini bukan iftirash. Begini bukan iftirash. Begini tawaruk namanya. Jadi model duduknya sunat. Yang harus ada duduk. Kemudian duduk tahap akhir. Artinya jangan kejadian seseorang pas habis sujud kedua dia berdiri, lalu dia baca tahap akhir. Tidak sah. Karena mesti ada duduk tahap akhir. Seandainya tiada hukum duduk tahap akhir, sungguh orang kadang berdiri untuk baca tahap akhir. Model duduknya adalah tawaruk. Dilepaskan kaki kiri di bawah tulang kering, dia berdirikan kaki kanannya dengan mata kaki menempel di lantai. Jadinya begini. Kemudian sunnah padanya yaitu menggenggam semua telunjuk. Kodek lampu tak? Pada udek apa? Sampai hanjut tak? Anda sih ya? Jedam. Ya kan, korban hanya tak absen. Di peserta nak terdata. Saya tengok kan paling dik 50 raw. Copah 5 raw. Dah nakal. Jadi untuk mungkin ke malam tengah tak tunda benda. Tak tunda tak cip sepak urang leh. Sayang. Sayang wate. Ke minggu ke je dah pegat lam. Baru positif. Mati ginset ni ni. Mati ginset eh. Bumi yang nak. Dah udah mana? Mah jadinya. Kan yang gunung. Ha? Yang online. Nyonya mana? Nah, online sih. Nyo kan handi gerakan. Jadi nyo mudah lamprang. Mohon maaf karena mati lampu. Kemudian daripada itu duduknya tawaruk. Begini. Kemudian telunjuknya genggam semua, lepaskan telunjuk, taruh jempol bawah telunjuk. Begini. Lalu yang wajibnya at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada ilallah diangkat sunnah. Dan yang dianggap tasyahud sampai wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah. Kemudian takbir Fatihah, selawat. Kemudian selawat dalam tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu dah habis wajib. Tambah Sayyidina sunat. Kemudian wa ala ali Sayyidina Muhammad itu sunat abad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sunat hayat, sunat kecil. Dan seterusnya sampai doa yang 4 juga sunat kecil. Kemudian yang wajib di sini Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan itu sunat. Buat kepala seperti bahu. Itu
sunat. Sedangkan yang wajibnya Assalamualaikum, sudah sah. Warahmatullah, sunat. Assalamualaikum, sudah sah. Warahmatullah, sunat. Buat kepala begini, sunat. Lalu kembali Assalamualaikum warahmatullah, itu juga sunat. Tapi walau itu sunat, seseorang yang Assalamualaikum ke kanan, kentut dia, sambung Assalamualaikum ke kiri, batal salatnya. Dah ngerti? Mungkin karena keadaan kita cukupkan, nanti kita beri pengumuman ke depan. InsyaAllah sudah selesai salat, tidak rugi kita datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Imam doa